Pelantikan anggota Dewan ini hadir lebih lengkap di Sapa Indonesia Siang untuk Anda. Saudara, pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024 telah selesai dilakukan hari ini, 1 Oktober 2024. Di mana saudara sebanyak 732 anggota MPR RI, 580 anggota DPR, dan 152 anggota DPD untuk periode 2024 hingga 2029 telah diambil sumpahnya. Pelantikan anggota MPR periode 2024-2029 dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan banyak tokoh negara lainnya. Sejumlah ketua umum partai juga terlihat turut hadir dalam acara pelantikan. Untuk mengulas lebih lengkap terkait dengan pelantikan anggota DPR, MPR, dan juga DPD RI, kita langsung sapa rekan kita, Tifal Solesa, yang saat ini berada di gedung DPR MPR RI. Tifal, silakan. Ya, Yan, terima kasih. Riuh rendah suasana gegap gempita lah saya katakan begitu proses pelantikan MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia periode 2024-2029 masih terasa sampai dengan saat ini. Kami masih melihat lalu lalang dari keluarga anggota parlemen yang dilantik hari ini tepat sejak pagi hingga siang tadi, baik itu mereka yang tergabung di Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 580 orang maupun juga DPD RI. Ada 152 senator yang dilantik hari ini juga dengan sumpah jabatan masing-masing akan siap bekerja demi menampung aspirasi rakyat dan disampaikan, diejawantahkan dalam kerja-kerja parlemen di Kompleks Parlemen Senen Jakarta ini. Kalau mencermati apa yang sudah kami diskusikan bersama dengan para narasumber sejak pagi hingga siang tadi, ada beberapa catatan kritis dari evaluasi kerja di periode 2019 hingga 2024 dan apa kira-kira proyeksi, harapan, dan optimisme yang bisa kita tumbuhkan dari sekarang untuk periode baru. Tapi untuk catatan lain kita juga perlu cermati bagaimana untuk sosok-sosok baru yang akan menghiasi ruang publik kita di parlemen ini, bagaimana kita bisa menaruh harapan kepada mereka-mereka yang baru tahun pertama, baru di periode pertama bergabung sebagai wakil rakyat. Saya masih bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, untuk kita diskusikan lagi soal ini. Mas Toto, masih aman ya? Masih. Oke. Masih ramai sekali. Masih ramai dari tadi, lalu lalangnya luar biasa. Oke, melanjutkan apa yang kita bahas di sesi sebelumnya, Mas. Kita bicara soal anggota-anggota baru. Ya. Hampir 50% anggota parlemen yang dilantik hari ini adalah wajah-wajah baru. Ya. Dan seberapa besar Anda menaruh harapan kepada wajah baru ini yang mungkin ada yang pernah terlibat sedikit banyaknya di ranah politik, tapi ada yang baru banget terjun dunia politik di saat ini. Jadi kalau kita menerjemahkan anggota baru ya, ada 47%, kita bisa terjemahkan lagi secara kualitatif. Misal, kalau kita bicara mengenai anak muda, kan biasa orang mengatakan, kalau anak muda kita lebih bisa berharap nih. Ada catatan misalnya kalau kita berbicara dari sisi jumlah yang usianya di bawah 40 tahun, ini DPR sekarang dari 6 pemilu terakhir paling rendah. Jadi hanya 15%. Artinya wajah-wajah usia baru yang dikatakan tanpa beban, lebih energetik dan lain-lain, jumlahnya lebih rendah. Itu pun ada catatan lain. Ternyata sisi ketika banyak anak muda yang masuk, atau misalnya kalau kita bedah secara jenis kelamin ada kenaikan sedikit nih. Sekarang itu yang kemudian menjadi anggota DPR dari perempuan ada 21%, naik dikit dari sebelumnya 20,5%. Tetapi kalau kita bedah lebih lanjut, ternyata banyak dari perempuan yang jadi dan naik angkanya, anak-anak muda yang masih ada 15% di bawah 40 tahun, tapi ternyata banyak juga yang sebatas dari politik dinasti. Itu kan sulit buat kita memposisikan untuk mereka. juga nggak bisa kan? Iya, kita sulit buat memposisikan mereka sebagai orang baru. Oh ya. Karena dia jadi dalam konteks melanjutkan saja ayahnya. Walaupun secara langsung ya tidak pernah terlibat langsung secara agenda-agenda politik. Betul, tapi kalau dia hanya maju sebagai DPR karena mewakili ayahnya, meneruskan ayahnya yang udah bosan atau jadi bupati atau jadi gubernur, artinya kan anggota baru tapi rasa lama. Budaya yang terbentuk kan karakternya masih karakter lama.
Karena di catatan kita misalnya 20,5% dari seluruh anggota DPR yang jadi itu terasosiasi dengan politik dinasti. Artinya rasa lamanya masih ada. Nah balik lagi, ini bukan tentang baru dan lama. Bukan tentang kita kemudian harus pesimis terhadap anggota DPR yang lama yang jadi kembali dan lebih optimis terhadap anggota yang baru pertama kali jadi anggota DPR. Saya lebih melihat ini sebagai sebuah mekanisme sistem yang harus dipaksakan tadi kembali. Bagaimana partai-partai memaksa mau dia anggota baru atau dia anggota yang lama udah 2 kali jadi, 3 kali jadi, 4 kali jadi. Tetapkan mekanisme baru, tetapkan sanksi baru, tetapkan sebuah mekanisme pengawasan baru yang akan memaksa mereka lebih berkualitas. Kalau mewakili generasi, tadi kan kita juga lihat di proses pelantikan hari ini pimpinan sementaranya baik itu DPD dan DPR ada yang umur 22 sampai 23 tahun. Betul. Mewakili generasi itu apa ya? Gimana cara kita bisa meyakinkan bahwa anak-anak muda yang menjadi dominasi dari kependudukan kita saat ini akan tergerak untuk terjun politik dan mau meresapi kerja-kerja politik yang ada di sini? Iya, kalau kita lihat misalnya anggota DPD termuda dan DPR termuda itu juga masih terasosiasi dengan ayahnya. Kalau kita lihat anggota DPR termuda itu anak dari almarhum Desmond J. Mahesa. Iya. Di Banten 2 kalau saya tidak salah. Lalu kemudian anggota DPD termuda ayahnya memang tidak di DPR tapi ex-ketua DPRD di Kabupaten Nunukan kalau saya tidak salah di Kalimantan Utara. Anaknya jadi DPD dan kemudian jadi DPD termuda di seluruh Indonesia. Saya berharap mereka tidak sekedar mengikuti budaya ayahnya yang sering dikritik nih begitu ya kalau kita bicara incumbent pejabat lama. Nah bagaimana membuat anak-anak muda ini tidak kemudian menjadi tua. Ada istilah di bahasa Sunda kokolot begok gitu. Akhirnya matang sebelum waktunya gitu ya. Itu yang menurut saya ketika partai-partai misalnya memang membuat sebuah mekanisme KPI. Siapa yang kemudian bekerja dengan lebih baik, absensinya lebih rajin, lebih sering terjun ke reses. Siapa yang dalam transparansi laporan reses, entah ada indikator tuh yang punya websitenya lebih terisi dan berbagai indikator lain. Media sosial, itu kan konteks fungsi komunikasi ya. Kalau KPI itu dibuat oleh partai, saya meyakini anak-anak muda ini yang baru, apalagi tidak punya beban, apalagi punya kemampuan berkomunikasi lebih baik, dan kemudian tadi tanpa beban, mereka akan menjadi sebuah daya ledak baru. Tapi kalau kemudian mekanisme pengukuran kinerja oleh partai hanya dilihat dalam konteks kedekatan dengan para pengambil keputusan atau ketua umum DPP dan lain-lain, anggota-anggota yang baru muda sekalipun mereka nggak berpikir. Potensi mendobraknya berarti kecil ya? Ya, apa gunanya kalau saya kemudian mendobrak malah ujungnya kena teguran. Kalau ujungnya malah kemudian dianggap sebagai suara yang berbeda dibandingkan dengan suara partai. Jadi political will-nya memang harus dipaksa di level pusat, di level partai. Dan partai harusnya melihat ini kan sebagai sebuah opportunity. Di tengah apatisme publik terhadap lembaga bernama DPR dan terhadap partai, ketika mereka berani membuat terobosan pertama, efeknya akan elektoral juga loh. Efeknya juga akan teras kepada publik loh. Dan sekarang kan kita tahu, beda dengan tahun 99, sosmed belum ada. Sekarang itu kan setiap kegiatan DPR makan mewah aja itu bisa keluar loh. Yang naik jet pribadi aja kan bisa langsung ketahuan misalnya gitu ya. Termasuk para anggota DPR harusnya belajar dari peristiwa-peristiwa seperti itu, termasuk partai, bagaimana mereka membuat sebuah mekanisme baru, pengukuran baru yang efeknya akan jadi investasi politik mereka 5 tahun ke depan. Selain masalah generasi, kita juga melihat ada kalangan-kalangan figur publik. Ya walaupun sebetulnya mereka-mereka yang sudah dilantik hari ini pun jatuhnya sebagai figur publik juga begitu. Cuman sosok yang dikenal itu adalah mereka-mereka yang sebelumnya menjadi seorang pesohor dengan segala bidang seni yang mereka geluti, sekarang memberanikan diri untuk masuk sebagai seorang anggota dewan, entah itu di DPR maupun juga senator di DPD. Menurut Anda keberanian mereka untuk sampai di titik ini setidaknya sampai dengan saat ini adalah sebuah gebrakan? Pertama ya harusnya pola pikir dari teman-teman seleb ya, katakanlah seleb atau pesohor yang menjadi anggota DPR. Semangatnya untuk berkiprah, berkreativitas harus 2 kali lipat. Karena mereka sering diremehkan. Menang hanya karena popularitas, menang hanya karena joget-joget, menang hanya karena bisa nyanyi dan kemudian dikerubutin orang ketika setiap berkampanye. Harusnya kan dalam konteks harga diri lah sebagai pejabat baru, mereka tunjukkan, mereka punya intelektualitas, mereka bisa berkiprah, mereka tidak kalah terjun ke masyarakat. Dan yang kedua, harusnya mereka sadari,
modal mereka lebih besar loh dibandingkan anggota DPR yang non pesohor untuk melakukan fungsi komunikasi, untuk turun ketika reses, untuk kemudian bisa berinteraksi dengan masyarakat. Karena orang udah kenal, bahkan sebelum mereka menjadi anggota DPR, karena orang lebih mau berdialog ketika mereka kemudian sekarang sudah menjadi anggota DPR. Harusnya manfaatkan itu. Nah sayangnya para pesohor yang harusnya memiliki kelebihan dalam fungsi komunikasi seringkali akhirnya juga tenggelam dalam budaya yang tadi. Ketika sudah jadi anggota DPR malah jauh dengan konstituennya, lebih dekat dengan DPP-nya dan para petingginya. Padahal kemampuan mereka yang tidak dimiliki oleh non pesohor itu adalah dekat dengan masyarakat, dan itu investasi politik untuk menang lagi di 2029. Memangnya kalau di periode 2019-2024 kerja-kerja mereka ada yang tidak bagus, tidak sampai gol, atau malah ada catatan lain soal itu? Jawabnya nanti ya Mas ya. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini, tetap di Sapa Indonesia Siang.